Selamat pagi semuanya. Kita dari Hispania. Hari ini kita mau beradab memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, mereka sudah ada di bus. Beberapa masih menunggu. Ya, ini ada Bapak Kepala, ada Bapak Majelis. Mantap. Doakan semoga lancar Semoga lancar. sampai tujuan pulang pergi. Amin. Ya, nanti Pak Matius Ya. bimbing kita dalam doa ya. Kita Pak Apris absen dulu Pak. sedang berada dalam bus. Ya, salam. Selamat pagi. Ya. Tuhan kita hari ini Misi. diberikan kesempatan untuk kita berkumpul di sini dalam rangka ibadah kebaktian Padang. Say hello. Jadi sebelum berangkat saya akan Hello. absen ya. Hello. Hello. Kalau namanya saya sebut Halo. tinggal jawab ada gitu. Halo. Ya, nomor Jawab satu dong. Pak Paran, Ibu Rita.
memberkati pada hari ini kita bisa untuk merayakan ibadah Pasca akan merayakan dan akan terus ke surga. Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita semua. Mari kita akan mulai memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. 1, 2, 3. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak, baik, satu lagi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat.
besar setia. besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekarang kita akan berdoa. Karena akan disampaikan oleh Pak Amin. Bapak di surga, terima kasih Tuhan kesempatanmu di pagi hari ini untuk mengingat kenaikanmu ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk semua badan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan yang memberikan ada semua berjalan lancar dari awal benar sampai akhir ibadah kami Tuhan. Sampai di sini kami juga dalam baik semua nama kiranya bersama kami berjalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dan Amin. Bapak dia kita Tuhan ada sukacita. Amin. Sukacita mari kita akan menuju Tuhan. Yaitu hari ini kurasakan kematian dengan kita semua kematian yang mati ini. Kita sendiri kita akan terus tangan supaya kita tidak ngantuk. Muji-mujiakan nama Tuhan. ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam dengan kasih di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam dengan kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami memperingati akan kenaikan-Mu, surga mempersiapkan rumah bagi kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu, menguatkan kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, dan kami semua yang boleh mendengar, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kami. Kami siap menerima benih firman-Mu Tuhan, dan kami rindu akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mudah. Baik, pertama-tama kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Apa yang kita rencanakan jauh-jauh hari ini terlaksana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat yang boleh hadir hari ini, boleh bersama-sama ada di Taman Bunga Cibubur. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan gitu ya. Sekalipun
ada beberapa keluarga yang tidak bisa bersama dengan kita. Ya, kita berharap kalau tahun ini mereka tidak bisa bersama dengan kita, tahun depan kita merencanakan kegiatan seperti ini, dan tahun depan mereka bisa kembali bersama-sama dengan kita. Amin. Yang kedua, kita bukan kumpulan orang Kristen yang besar, gitu ya. Kita ada di tempat yang sederhana, dengan jumlah yang tidak banyak, tapi kita yang tidak banyak ini berharap menjadi jemaat yang militan. Amin. Jemaat yang tetap kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang nanti diberkati dan itu menjadi berkat. Makanya saya berharap yang muda-muda, anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, teruslah semangat. Karena anak remaja, pemuda, dan sekolah minggu itu generasi masa yang akan datang. Samuel sekalipun tidak bersama-sama dengan remaja pemuda, Pak Param sudah tekankan kepada Pak Tony ya, untuk kembali ke kandang nantinya, gitu ya, ke tempat kita. Ya Samuel ya, di sana cari ilmu, bawa ilmunya ke gereja kita, gitu ya. Dan jangan ada lagi yang keluar, artinya tinggalkan kita. Kita harus bangun kebersamaan ini demi untuk kedepannya lebih baik lagi. Baik, saya akan mengajak kepada kita untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53, dan nanti ada lanjutannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berasal dari sorga. Saya ulang, Yesus berasal dari sorga. Lalu dia datang ke dalam dunia menjadi sama serupa dengan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita. Tidak ada cara lain, dia datang menjadi manusia sama seperti kita. Dia harus berkorban atau mengorbankan dirinya dalam hal memenuhi hukum Taurat. Ya, karena upah dosa adalah maut. Penyucian dosa salah satunya dengan darah. Dan dia mengorbankan dirinya, makanya dia disebut sebagai anak domba Allah. Setelah misinya selesai, mati dan bangkit, 40 hari masih bersama-sama dengan para murid. Tujuannya adalah untuk menguatkan, menghiburkan, mendorong para murid supaya mereka menjadi orang-orang yang militan. Orang-orang yang kuat, apapun yang terjadi, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Setelah pemulihan 40 hari itu, dia mengajak para murid, itulah yang tadi kita baca, di mana sebelum dia kembali ke sorga, dengan kata lain dia terangkat ke sorga atau naik ke sorga, Yesus memberkati para murid. Tentu juga Yesus memberkati kita semua, amin. Kita tidak dibiarkan dalam suasana keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, ada ancaman, berkat Tuhan, kasih karunia-Nya selalu ada untuk orang-orang yang dia tinggalkannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sumber dari segala berkat adalah Yesus Kristus. Amin.
Jangan kejar berkatnya, tapi kejarlah Yesus. Amin. Datang ke gereja, jangan cari berkatnya, tapi cari Yesus yang punya sumber berkat, yang punya berkat. Para murid sebelum naik ke surga diberkati, kita pun diberkati. Amin. Ini kata kunci untuk kita sekalian, bahwa sumber dari segala sumber berkat adalah Yesus yang naik ke surga, yang hari ini kita peringati. Dan kebetulan tahun ini dan tahun kemarin kita ada di sini. Tapi sebelum dia kembali ke surga, dia menurunkan, dia menyatakan, dia memberikan berkat untuk kita. Makanya jangan sampai kita berkata kita orang yang tidak diberkati Tuhan. Jangan ada ucapan keluar dari mulut kita, kita orang yang tidak diberkati Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan kita tidak diberkati Tuhan, saya tidak diberkati Tuhan, itu kekeliruan. Itu adalah kesalahan. Loh kok Pak, sekarang kami dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan tak berdaya, katakanlah seperti itu. Ingat, kadang-kadang hal-hal seperti itu Tuhan izinkan terjadi atas diri kita. Supaya kita akhirnya kalau memang nantinya, kalau kita bicara berkat jasmani, nantinya supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Ya, karena ini berkat harus balance, seimbang. Ya, kita juga punya berkat jasmani dan berkat rohani. Ya, yang kedua, dia naik ke surga. Yang pertama tadi dia tidak terangkat dan naik ke surga tapi tidak meninggalkan sesuatu untuk kita. Dia naik terangkat ke surga, meninggalkan atau memberikan berkat dan meyakinkan kita bahwa dia adalah sumber dari segala berkat. Tapi yang kedua, sekalipun Yesus naik ke surga, dia juga hadir di sini. Amin. Bagi kita yang percaya kepadanya, penyembahan kita itu harus ada. Makanya tadi dikatakan, perhatikan di ayat 51 tadi ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud, 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Penyembahan, ketaklukan, ketundukan kita kepada Tuhan, sekalipun dunia ini semakin sekuler, keadaan semakin tidak menentu. Banyak hal yang akan menyeret kita untuk memisahkan kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, apapun itu, apakah itu anak remaja, pemuda, kita orang tua, apapun itu, kita senantiasa menaklukkan diri kepadanya. Amin. Menyembah, itu penaklukan diri sepenuhnya. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada berkata nanti saja. Saya akan lebih rohani nanti. Saya lebih memberi waktu kepada Tuhan nanti. Tidak. Kapan itu? Sekarang ini. Amin. Saya kurang tahu nih sidang jemaat sejauh mana penyembahannya kepada Tuhan. Ya, kalau orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, orang sungguh-sungguh menaklukkan diri kepada Tuhan, dia akan ada sukacita. Amin. Akan ada sukacita di dalam dirinya. Sekalipun tidak sekaya orang lain, tidak semaju orang lain, tidak terpopuler seperti orang lain di dalam kesederhanaan, tapi ada sukacita karena kita menyembah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, adakah sukacita di antara kita? Saya ulang, adakah sukacita di antara kita? Apa yang membuat kita sukacita? Karena kita boleh menyembah Tuhan. Menyembah Yesus yang terangkat atau naik atau kembali ke sorga. Ini penting. Kalau orang tidak menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak menaklukkan diri atau memberi dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah menikmati hidup. Dia tidak akan pernah ada dalam
sukacita. Yang ada susah terus, yang ada menderita terus. Pikirannya terpusat kepada kesusahan, penderitaan, tantangan, kesulitan, sakit penyakit. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Maka untuk tetap bersukacita harus ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang berikutnya, orang yang senantiasa memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dia mendapatkan berkat, dia beribadah, dia ada dalam sukacita, tapi juga dia tetap terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Coba perhatikan di ayat 53 itu. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kecuali sakit, kecuali keluar kota, kecuali memang tidak bisa dibagi-bagi. Gimana dia harus ada di situ? Dia harus ada di situ. Ya, sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk beribadah. Kadang-kadang kita dibawa dalam situasi seperti itu. Sekalipun kita tidak datang, hati kita, waktu kita sediakan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kapan? Setiap waktu. Kapan? Dari bulan ke bulan. Kapan? Dari tahun ke tahun. Makanya bingung saya kalau ada orang justru semakin lama semakin kurang setianya. Semakin kurang ibadahnya kepada Tuhan. Berarti ada yang salah dalam diri orang itu. Tuhan tidak lagi ditempatkan pada prioritas utama. Ingat Bapak Ibu sidang jemaat, Yesus yang naik ke sorga itu, dia akan kembali ke dunia. Dia akan datang lagi menjemput orang yang percaya. Sekali lagi menjemput orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Orang yang bersuka cita karena Tuhan. Orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu. Dan semuanya sekali lagi Tuhan mengerjakan bagiannya. Tapi sekali lagi untuk kita harus memang punya tekad, punya semangat, punya kemauan untuk tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 tadi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kebersamaan di dalam kesetiaan kepada Tuhan itu penting. Amin. Saya ulang lagi, kebersamaan, kesetiaan kepada Tuhan itu penting. Tidak ada lompatan kerohanian yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih maju lagi, kalau tidak dari diri kita sendiri. Tuhan mau, Tuhan inginkan supaya ada gerakan dalam hati kita untuk memberi diri kita. Supaya kita mengalami lompatan-lompatan kerohanian kita. Amin. Amin. Tapi harus ada kemauan. Harus ada tekad. Ada kesungguhan. Harus dari dalam diri kita. Amin. Amin. Kalau nggak ada. Ya, kalau nggak ada, Bapak Ibu, jangan harap kita mengalami lompatan-lompatan kerohanian dalam hidup kita. Jangan harap kita mengerti maksud rencana Tuhan. Jangan sampai kita hanya terperdaya oleh dunia ini. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, kita boleh melakukan apapun juga di dalam dunia. Tetapi jangan lakukan itu tanpa melibatkan Tuhan. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam banyak kegiatan kita, kita akan disebut sebagai wanita atau perempuan yang bodoh itu. Kan ada kisahnya ya. 5 perempuan yang bijaksana, 5 perempuan yang bodoh. Yang bijaksana ini adalah orang-orang yang senantiasa fokus kepada Tuhan.
Dia siap selalu, siap sedia. Kapan saja Tuhan mau datang, dia udah siap. Jadi sekali lagi, kepada kita semua yang hadir hari ini, tolong dia kembali ke sorga. Sebelum dia kembali ke sorga, terangkat ke sorga, dia memberi berkat. Amin. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar Yesus Kristus yang adalah sumber berkat. Yang kedua apa? Taklukkan diri, berikan diri untuk beribadah kepada Tuhan, supaya ada dalam sukacita dan beribadah kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan apapun yang terjadi. Dan kita ada dalam kebersamaan, dalam ketekunan kita, maka kita akan mengalami lompatan-lompatan rohani. Amin. Kita akan punya kepekaan karena Tuhan pasti memberitahu kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak, supaya kita tidak tercemar, supaya kita tidak larut atau melarutkan diri dalam dunia ini, sehingga pada saat kedatangannya yang kedua kali nanti di awan-awan, kita jemaat GKRI Vivania yang tidak banyak, semua boleh terangkat. Amin. Semua boleh bersama-sama dengan dia kembali. Karena tujuannya datang ke dalam dunia ini untuk kita. Dia naik ke surga juga untuk kita. Dan dia akan kembali ke dunia untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, Pak Apris. Pimpin dalam doa, Pak Apris. Boleh menggunakan Tuhan, tapi boleh menjadi Tuhan, kami boleh berikan hikmat untuk boleh mengerti apa yang Tuhan. Tuhan adalah tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan amalnya. Tuhan Yesus, amin. Haleluya, amin. Amin. Untuk rangkaian ibadah yang singkat dan padat ini, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk panitia, dalam hal ini ada Pak Indra, Pak Apris, ada Pak Tony, Pak Amin, ada Ibu Yekti, ada Pak Matius, yang bergerak bersama-sama. Tuhan yang memberkati, dan kami berdoa apa yang kami lakukan hari ini memuliakan Tuhan. Dan seluruh rangkaian kegiatan, baik ibadah maupun tidak, setelah ini kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kami. Kami berdoa untuk tempat tinggal yang kami tinggali selama ini. Tuhan juga menjaga, menjauhkan dari mara bahaya api, menjauhkan dari niat-niat orang jahat, sehingga pulang dari tempat ini, kami pulang dalam menemukan keadaan baik untuk tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin.